Pesta demokrasi memang sudah selesai, yang penuh polemik dan caci maki, yang melahirkan pemimpin-pemimpin baru bangsa ini. Ada satu catatan bahwa demokrasi di negara kita demokrasi yang cacat, demokrasi yang tidak sehat. Pertama, selama perjalanan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, contohnya mengubah aturan konstitusi tentang batas usia pencalonan dan banyak lagi. Terlepas dari itu semua, tentunya presiden dan wakil presiden sebagai pemegang amanat demokrasi, suka tidak suka secara ketatanegaraan mereka sah menjadi calon yang terpilih. Setelah terpilih dan dilantik, mereka harus bekerja dalam menjalankan amanat demokrasi, bekerja untuk rakyat, atau bekerja untuk para penyokong dana. Tapi ya sudahlah, dalam bekerja mereka tidak sendiri, mereka membutuhkan pembantu dan itu adalah hak presiden. Karena itu adalah hak prerogatif presiden. Teman-teman, hak prerogatif presiden adalah hak yang dimiliki oleh kepala negara atau presiden yang bersifat istimewa, mandiri, dan mutlak, yang diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Lanjut, sekarang presiden terpilih sudah menentukan pembantunya. Itu dikabarkan ada 46 menteri yang akan bekerja membantu presiden dan mengusung Jacen Kabinet. Apa itu Jacen Kabinet? Jacen Kabinet adalah jenis kabinet pemerintahan di mana anggota-anggotanya dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi mereka di bidang tertentu, di bidangnya masing-masing. Dan bukan karena afiliasi politik mereka atau lobby politik. Yang jadi pertanyaan, apakah mungkin kawan? Jacen Kabinet juga dikenal sebagai kabinet ahli atau kabinet profesional. Istilah Jacen itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti urusan atau masalah. Jacen Kabinet ini pernah diterapkan oleh Insinyur Soekarno dengan nama Kabinet Juanda pada tahun 1957. Pada masa Kabinet Natsir, juga diterapkan Kabinet Jacen pada tahun 1950 yang diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya. Dan bukan karena lobby politik partai. Mampukah mereka membawa Indonesia 5 tahun ke depan menjadi lebih baik atau mungkin lebih buruk? Karena mereka ada di tengah-tengah keadaan negara yang sedang sakit akut. Akankah dapat mengobati bangsa ini sedangkan mereka belum tentu sehat? Sebelum kita lanjut, coba kita pahami dan sepakati konteks logika ini. Kalau teman-teman sakit jantung, misalkan pasti datang ke spesialis jantung kan? Ya kan? Nggak mungkin datang ke dokter gigi. Lucu kan? Karena penyakit itu hanya bisa diobati oleh dokter spesialis. Mungkin bisa diobati oleh dokter umum, tapi hasilnya pasti nggak maksimal. Ya kan? Sepakat nggak sampai di sini? Baik, lanjut kita bahas. Teman-teman, menteri adalah pembantu presiden yang sudah dijelasin di awal. Ketentuannya diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi usaha tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Lalu apa sih tugas menteri? Secara umum tugas menteri adalah pembantu presiden dalam melaksanakan tugasnya untuk rakyat. Namun pada dasarnya menteri ini juga bekerja untuk rakyat. Jadi kalau menteri nggak benar, ya gimana presidennya? Dan jangan salahkan presidennya karena presidennya dipilih oleh kita, oleh rakyat. Ini jadi pelajaran buat kita ketika memilih pemimpin, jangan dibodohi oleh mereka dengan janji-janji manisnya, dengan amplop-amplop mereka. Menteri ini bertanggung jawab kepada siapa? Mereka bertanggung jawab kepada siapa? Ya tentu saja sama presiden. Lagi-lagi di sini pada dasarnya mereka bekerja untuk rakyat. Buatlah program-program untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Kalian kan sudah digaji, diberi fasilitas yang luar biasa oleh negara dengan uang rakyat. Masa kerjanya bukan untuk rakyat? Enak banget. Kerja untuk sendiri, digaji oleh rakyat, sungguh terlalu. Apa sih syarat menjadi menteri? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Pasal 22 Ayat 2. Pertama, warga negara Indonesia. Kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Keempat, sehat jasmani dan rohani. Kelima, memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Dan yang keenam, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi teman-teman semua juga bisa, asal ini dia, banyak duit, punya kedekatan dan petinggi partai. Dan ini kayaknya yang lebih dominan. Nah, sekarang banyak fenomena artis, tokoh agama jadi menteri. Apakah salah? Ya enggak juga. Toh mereka warga negara Indonesia. Karena mereka yang berdarah-darah mendukung jagoannya. Yang kita khawatirkan apa benar itu bisa ngisi yang namanya Jacen Kabinet. Atau mungkin itu cuma bagi-bagi jatah doang, tak peduli kompeten atau tidak. Teman-teman, negara ini tidak sedang baik-baik saja. Sedang darurat. Darurat orang-orang yang amanah, yang tulus untuk negara dan rakyat.
Kalau ada pun mereka tak punya kesempatan dan akses. Jadi teman-teman, sesungguhnya negara ini maju. Bangsa ini maju bukan hanya ditentukan oleh mereka-mereka yang digaji oleh rakyat, tapi ditentukan oleh rakyat juga. Kalau pejabatnya korupsi, rakyatnya korupsi, hancur sudah bangsa dan negara ini. Gimana teman-teman? Coba komen. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.